Kadang-kadang kalau orang pikir-pikir ini vaksin ini kita juga agak pusing, banyak kan kontradiksi antara ada masyarakat yang setuju, paham, yang pura-pura paham, ada yang seakan-akan paham. Yang so tahu gitu loh. Halo semuanya. Selamat sekarang ini minta selamat malam ya kalau sekarang. Ya, selamat malam. Selamat malam. Tapi yang nonton siang tetap selamat malam. Selamat malam. Kalau yang untuk para motivator selamat pagi. Salam super. Salam super. Oke, jadi ini malam ini bagaimana Pak? Orang ini tema ini. Oh, malam ini spesial. Apa Pak? Karena ada bintang tamu lagi. Ini tuh kita fans. Pokoknya kalau malam ada bintang tamu itu sangat spesial. Buat yang girl, ladies. Ini temen ini mau tau. Ini kan so pasti lihat patoran-torang ini. Nah, ini ada darah segar. Nah, yuk. Jadi bagaimana ini Pak? Ini beliau Dr. Fahmi. Apa kabar dok? Baik. Sehat ya? Sehat. Selamat dong. Jadi yang ini tuh yang caperus jadi mana dogs. Oke, gimana Pak? Apa yang orang mau bahas malam ini? Jadi kita kenalkan diri dulu. Oh iya. Untuk bintang tamu ya. Betul. Beliau ini adalah Dr. Fahmi, salah satu bujangan, dokter bujang yang bertugas di Talaut. Betul dok? Betul. Kalau boleh tahu tugas di mana? Berarti ini boleh bilang DJ, dokter jomblo. Waduh. Betul juga. Jadi bagaimana ya Pak? Apa? Silakan dok. Silakan. Tugas di mana? Perkenalkan diri. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hingga Prasetyo, asalnya dari Demak, Jawa Tengah. Nah, saya di sini sebagai dokter di TNI Angkatan Laut dan berdinas di Lanau Melongan. Oh, jadi dokter angkatan laut. Dokter angkatan laut itu dokter dulu baru angkatan laut atau angkatan laut dulu baru dokter? Dokter dulu baru angkatan. Oh, jadi dokter dulu baru tes angkatan laut. Oh. Berarti itu untuk bagian kesehatan ya tentunya pastinya. Kesehatan prajurit. Jadi termasuk juga itu kan bagian dari kesejahteraan prajurit juga tuh, tentara juga. Oh siap. Berarti ini tugasnya berat juga Bang. Itu. Kalau dia di medan perang itu yang bagian tambah plus ini di sini kan? Ibaratnya dokter angkatan laut di perbatasan. Kurang berat apa lagi? DJ lagi. DJ lagi. Nah, kalau boleh tahu dari Talaut sudah berapa lama? Di Talaut ini kira-kira sudah jalan 8 bulan. Masih betah dok ya? Masih. Alhamdulillah kalau masih betah. Kalau 8 bulan itu Dok, itu selama di Talaut ini sudah keliling ke mana-mana ya? Saya sudah keliling ke Pulau Karekan, sudah saya keliling. Ya. Pulau Miangas sudah, yang belum adalah Pulau Liru sudah. Salibabu. Pulau Ya, Salibabu. Pulau Salibabu sudah. Yang belum Pulau Marang. Oh, ke Kecamatan Anusa ya. Kecamatan Nusa. Kecamatan Anusa. Berarti wajib usaha dulu. Baru boleh pindah. Jadi kalau boleh tahu Bang, Dok, ini statusnya kan dokter, tapi juga termasuk juga tentara juga atau tentara angkatan laut. Nah, kalau untuk sekarang pangkatnya apa Bang? Letnan 2. Letnan 2. Berarti Letnan 2 itu satu balok. Ya, satu perwira. perwira. Itu masuk perwira ya Bang? Iya. Oke, berarti itu masuk juga. Berarti kalau misalnya nanti ada adik-adik tuh yang mau nanti warga Talaut, warga anak-anak remaja Talaut, yang mau suka jadi ada cita-cita jadi dokter, terus ada cita-cita juga jadi tentara. Nah ini contohnya. Boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Tapi tentunya dengan mengutamakan ada persyaratan-persyaratan khusus ya Bang. Iya. Kalau boleh tahu dulu waktu tes itu termasuk tentara, itu berapa lama dari setelah lulus dokter itu? Oh, dulu waktu saya daftar tentara itu ada program khusus dari markas besar TNI-nya. Itu jadi saya waktu daftar tentara itu waktu mahasiswa semester 7. Oh, berarti termasuk yang spesial. Iya. Daftarnya 2 pakai telur. Berarti itu memang sudah semacam ada beasiswa khusus Iya, misalnya beasiswa seperti khusus, itu. iya.
Berarti itu juga nggak juga sembarangan, harus ada prestasi pastinya tentunya. Ya, harus ada prestasi dan persyaratan khusus. Persyaratan khusus. Jadi untuk remaja laut belajar bagus-bagus, latih otaknya, latih fisiknya biar bisa seperti beliau. Bisa seperti beliau. Itu. Dan juga bukan menutup kemungkinan juga buat untuk warga-warga laut, seluruh warga negara Indonesia diberikan kesempatan tentunya. Karena kan dari Sabang sampai Merauke kesempatannya tetap sama. Kesempatannya tetap sama. Nah, mumpung ada dokter ya, Apa ya Bang? kita mau membicarakan yang lagi panas. Apa ya Bang? Ini lagi hot sekali nih, baru keluar dari oven. Apa Bang? Masalah vaksin. Vaksin. Vaksin COVID. Soalnya kita ini agak kurang familiar dengan masalah vaksin. Ya, karena masyarakat umum dan awam ya. Nah, itu dong, karena kita juga kurang mengerti, makanya kita hadirkan yang paham. Oh, jadi ini maksudnya ada undangan Beliau ini Beliau. supaya tahu apa itu vaksin, vaksin. apa itu COVID. Nah, kan Berarti orang mau mulai dari mana dulu dong? Lebih bagus. COVID-nya dulu atau vaksinnya dulu? Atau orang mulai dulu dari COVID-nya kan? COVID-nya dulu, terus kita mulai ke vaksinnya dulu. Jadi Bang, kalau boleh tahu ini kalau boleh tahu. Ini memang agak-agak sedikit riskan masalah lokasi ini. Lokasi. Kalau boleh tahu Bang, ini COVID ini sebenarnya ini apa sebenarnya maksudnya COVID ini? Nah, ya. Itu banyak mungkin yang belum tahu dong. Banyak orang awam yang belum mengerti masalah itu. Jadi COVID itu ialah semacam virus yang bentuknya seperti matahari. Dia ukurannya kecil sekali yang menyerang pada sistem pernapasannya manusia. Contohnya ke paru-paru. Oh, berarti dia itu kalau ke paru-paru berarti dia masuk boleh lewat rongga mulut, rongga hidung. Jadi semua saluran di tubuh bisa masuk lagi. Bukan semua, hanya penyebarannya itu biasanya lewat udara atau droplet air liur. Oh, kalau misalnya Mbak cerita Kan orang nggak sadar air liurnya muncrat-muncrat. kalau ada yang tidak mengerti, kita jelaskan ya. Kalau tuh coba cerita kau nyetak pancar, so itu lagi ya. Itu tuh DP nama droplet. Itu DP nama droplet kalau menurut dokter. Ya, Bahasa untuk medisnya. bahasa medis, kalau bahasa kedokteran, bahasa medis itu bahasanya droplet. Kalau untuk sampai bahasa yang awam-awamnya itu tak pancar. Itu jauh. So itu lagi ya. Nah, ini dok, ada yang kita mau tanya. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa COVID itu bisa menyebar dengan sentuhan tangan saja. Misalnya orang sakit, kita menyentuh tangannya, terus kita bisa langsung tertular. Itu belum tentu. Belum tentu dalam artian seumpama orang yang menyentuhnya itu dia memakai masker, kecuali orang yang sakit dia menyentuh, kan kita tidak tahu nih orang yang tadi bicara dari droplet-dropletnya, virusnya keluar, nempel pada sesuatu, kita sentuh, kemudian kita secara biasanya kita kan memegang hidung, mata, nggak sengaja gini-gini, nah akhirnya bisa baru masuk. Oh, jadi itulah fungsinya cuci tangan itu. Ya, Berarti kalau untuk cuci tangan itu untuk menghindari atau membersihkan kuman-kuman atau bakteri yang ada. di telapak tangan. Jadi jangan salah paham. Maksudnya disuruh cuci tangan sama pemerintah itu untuk supaya menghindari itu. Iya. Kadang-kadang kan kita refleks tuh. Iya. Atau Iya, mungkin gatel. nah dari situ dia masuk. Seperti itu, jadi. Jadilah COVID. COVID. Berarti dia kalau awal yang paling yang paling krusial sekali itu lewat droplet itu. Droplet itu. Berarti itu juga salah satu yang bikin pemerintah untuk menerapkan jaga jarak. 3M. Kalau sekarang balik 3M, 5M. Oh, 5M saja. Mencuci. M yang pertama. Kan seperti 3M yang kemarin cuma ditambah. Pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sama mengurangi mobilitas. Pergerakan yang tidak. Berarti itu yang kalau sempat dibilang PSBB ya. Lockdown mini istilahnya. Tetap masih bisa beraktivitas tapi dibatasi. Berarti harus juga melaksanakan protokol kesehatan. Terus sambil juga mungkin yang terakhir itu di rapid antigen ya atau untuk rapid antigen bisa jadi
rapid antibody bisa juga. Yang paling paling ampuh sebenarnya paling standarnya di bidang kesehatan harus melalui swab PCR. Swab PCR. Swab PCR itu sama-sama antigen. Dia untuk mengetahui rantai DNA atau RNA yang ada di virus. Yang diambil dari mana nih? Sama lewat hidung atau lewat tenggorokan. Berarti dari selaput lendir ya dok? Hidung dan tenggorokan. Nah dok, ini kita mau tanya lagi dok. Kita lagi ada penasaran kalau seperti ini. Iya dok. Penasaran terus. Penasaran. Kalau begini kita suka sekali penasaran. Dok, kalau sekarang kan lagi top itu yang tadi Mbak Kawan bilang dok, masalah vaksin. Oh ya, Nah, vaksin. Itu vaksin itu sebenarnya fungsinya untuk apa sebenarnya? Vaksin itu adalah produk biologi yang isinya itu antigen tertentu yang apabila itu digunakan kepada seseorang maka akan mengakibatkan antibodi atau imun atau sistem kekebalan di seseorang itu tumbuh. Nah, tumbuhnya itu spesifik terhadap vaksin yang diberikan atau produk biologi. Nah, terus dok, vaksin itu obat bukan dok? Karena kan banyak anggapan dari masyarakat bahwa kalau sudah mau memakai disuntik vaksin, berarti itu telah disuntik dengan obat corona tidak bisa menyerang lagi. Nah, itu bagaimana? Kalau vaksin itu sebenarnya bukan obat, tapi salah satu upaya untuk meningkatkan respon imun. Kalau respon imun kita kuat, respon imun tubuh kuat, maka untuk terhindar atau terserang penyakit COVID semakin baik. Karena itu merangsang imun tubuh juga ya, sebenarnya. Oh, jadi pada dasarnya itu imun untuk dia merangsang imun tubuh biar kita lebih kebal lagi untuk virus-virus itu. Ya. Sama ada virus masuk, kita tidak menimbulkan gejala yang lebih berat. Nah, terus untuk vaksin ini dok, saya pernah dengar nih, katanya vaksin itu ada virus yang dimatikan dan ada virus yang dilemahkan. Itu bedanya apa dok? Vaksin itu kan sama seperti tadi produk biologi yang berisi antigen seperti itu. Sebenarnya itu tidak ada bedanya. Yang tujuannya itu sama, yaitu meningkatkan sistem imun. Terus kalau yang vaksin yang untuk COVID ini adalah virus yang dilemahkan? Iya, virus yang dilemahkan. Berarti itu sama dengan ada istilah lemak jahat dan lemak tidak jahat. Ini fungsinya. Jangan kira-kira kita tengsing dengan anggota ini. Itu kan ibarat yang paling gampang untuk penjelasan toh. Yang bagian lain kok, bagian lengan. Berarti dia melemahkan virus-virus tertentu. Terus dimasukkan ke itu supaya tubuh bisa sangat kekebalan tubuh dan imunitas itu. Nah dok, mau tanya, berarti itu ada ini generator dari seluruh dunia ini terdampak COVID. Nah setelah ditemukannya vaksin ini, nah umur berapa yang cocok untuk vaksin? Oh ya, apakah semua kayak balita boleh atau orang tua itu bagaimana? Kan sebelum situ saya sedikit menjelaskan proses vaksin. Vaksin itu sebelum diberikan ke seseorang itu melalui banyak tahap. Yang pertama uji dulu sebelum mengetahui bagaimana efek sampingnya, bagaimana manfaatnya, kemudian diuji secara praklinis ke hewan dulu. Jadi hewannya disuntikan virus atau penyakit tertentu, diberikan vaksin tersebut. Nah, efek apa yang ditimbulkan? Bisa mengurangi atau tidak? Kemudian diuji ke manusia, tapi manusia yang terbatas dalam arti dia yang sehat, belum yang sakit. Yang sehat dulu, bagaimana kalau tidak ada clear, aman, kemudian ke orang yang lebih luas lagi. Setelah itu sudah kemudian diproses vaksinnya itu untuk secara garis besar. Berarti tidak bisa sembarangan sebenarnya Tidak vaksin. bisa. Jadi itu ada 3 tahap loh, 3 atau 4 tahap tadi. Prosesnya 6 tahap. 6 tahap prosesnya, baru boleh disebarkan ke masyarakat umum. Nah, berarti monitoring vaksin itu aman. Lewat 6 kali uji coba. Baru 6 tahap bukan 6 tahap
6 tahap proses baru mulai disebarkan. Berarti sama dengan 6 filter. 6 filter. Filter. Berarti kalau sudah sampai di tahap ke-6 itu, cuman mungkin ada juga yang dibilang ada punya efek samping atau apa, itu kan semua kalau dokter bisa jelaskan seperti apa itu? Oh iya. Seperti kita mengetahui berita hoax misalnya beredar, katanya ada balita yang divaksin terus meninggal. Nah itu tuh bener nggak dok? Itu sambil menjelaskan itu. Sebenarnya kan vaksin yang sudah diuji secara filter 6 tahapan tadi itu khusus untuk kelompok usia yang untuk kelompok yang berusia 18 sampai 59 tahun yang sudah diuji secara 6 tahap tadi. 18 sampai 59 tahun. Hanya untuk vaksin-vaksin itu diberikan pada kelompok yang sehat 18 sampai 59 tahun. Berarti sudah di tahap istilahnya yang benar-benar aman, dewasa, tanpa efek samping yang berat. Nah, untuk efek sampingnya itu mungkin bisa jadi ringan sampai ke berat. Nah, ringannya mungkin, dari ringannya dulu ya. Ringannya itu mungkin rasa sakit, bengkak, kemerahan. Nah, seperti itu bekas suntikannya. Di bekas suntikannya biasanya. Suntikan bisa di sini. Nah, suntik cacar. Cacar dulu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian untuk yang ringannya biasanya ada seseorang kita tidak tahu dia ada alergi bahan-bahan itu atau tidak. Apabila kita disuntikan dia akan mengingatkan reaksi alergi yang berlebih. Tapi dok, kalau pada dasarnya kalau menurut saya tangkap ceritanya dokter ini, berarti pada dasarnya dia sebenarnya general aman. Cuman tergantung juga ada individu tertentu misalnya seorang A atau orang B itu yang mengalami efek samping, tapi tidak bisa orang generalisir semua toh. Hanya kecil. Nah itu bagaimana orang tahu tuh? Misal kita mau bawa vaksin, maka kita tidak tahu kita punya alergi terhadap vaksin itu. Sebelum dilakukan vaksin, biasanya memang oleh pemerintah itu dilakukan screening dulu, ditanya-tanya dulu, dia sehat secara badan atau tidak. Kemudian memenuhi kriteria vaksin tidak. Kemudian kita tidak tahu untuk kriterianya itu biasanya sehat usia 18 sampai 59, kemudian tidak sedang mengalami penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti DM atau diabetes mellitus, gula, sama hipertensi. darah tinggi. Saat ini kemudian saat serangan asma itu juga ditunda, tidak diberikan saat itu tapi ditunda sampai serangan. Berarti dok kalau begitu yang bilang apa efek sampingnya ada efek sampingnya ada apa ya? Nggak jelas. Saking serunya ya bicara terasa ya. Berarti kalau yang dibilang ada sampai gatal-gatal, ada enggak, itu karena cuma kebanyakan berita hoax, cuma dibesar-besarkan. Berarti kembali lagi ke masyarakat semua yang akan mau divaksin harus jujur juga dengan keadaan pribadi tubuh. Kalau sobat rasa panas jangan bilang sehat, atau sobat rasa bersin jangan pegang-pegang hidung mentang-mentang itu bersin padahal sobat ingus. Darah tinggi diam-diam. Jadi itu juga dikembalikan ke kejujuran semua masyarakat. Kalau ada dasar penyakit jangan bilangnya enggak. Lebih baik kasih tahu supaya tidak ada efek samping yang berlebihan. Akhirnya mempersalahkan pemerintah yang sudah menyediakan vaksin yang untuk masyarakat untuk kedepannya nanti. Nah sekarang ini dok, kita dengar itu lalu kan ada sempat dengar helikopter ini. Kita lihat kok itu. Soalnya kita dari duduk di pantai, kita lihat ini helikopter kok pernah kita lihat Manado. Tumen-tumen dia datang kemari. Itu buat apa itu? Katanya setelah kita tanya-tanya ke teman-teman, itu bawa vaksin. Nah, yang ada datang itu vaksin apa itu, dok? Yang di laut sini, dok? Vaksin COVID-19. Vaksin COVID. Untuk jenisnya di Indonesia itu banyak sebenarnya. Pemerintah mencanangkan 6, tapi yang biasanya untuk masyarakat, tenaga kesehatan itu jenisnya Sinovac. Sinovac.
Sinovac. Berarti yang datang itu betul vaksin untuk tapi jenis Sinovac Jenis itu. Sinovac. Atau mereknya. Merek Sinovac. Tapi 6 vaksin itu ada bedanya nggak sama? Ya, saya kurang tahu. Mungkin tergantung mereknya barangkali. Nah, Ada barangkali yang dari perusahaan A, mereknya A, perusahaan B, Oh. mereknya B. Tapi kita beli yang KW juga. jangan bicara kawin, Pak. Cuma dikatakan DP Oh, iya. lain. Kesehatan sendiri kok. Aduh, jangan. Berarti sebanyak itu juga mungkin karena varian karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang menyiapkan itu. Orang juga kan berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin ini kalau kita bisa tangkap. Nah, tapi kan sudah dipastikan bahwa semuanya aman. Aman. Semuanya aman. Mungkin dia jenisnya berbeda atau mungkin harganya ada yang mungkin Nah, dia yang harga membedakan mungkin Kan Harga. gratis. ada yang harga yang beli masyarakat. Oh, ada yang beli. ya biaya mandiri. Iya. Oh, jadi pemerintah menyediakannya gratis. Tapi kalau ada masyarakat yang ingin Mau. beli biaya sendiri, Oh, silakan ke. Berarti kalau misalnya gratis harus tunggu screening yang tadi ya dok. Nah, Screening yang tadi. Kalau mau suka sendiri mandiri berarti bayar sendiri. oh, berarti yang kok itu. Ya tergantung juga bang. Yang tuan jadi sendiri silakan. Kalau toran-toran ini ya toran Gratis dong, semuanya gratis. sesuai dengan pemerintah. Itu loh. Apalah daya orang. Kadang-kadang kalau orang pikir-pikir ini vaksin ini kita juga agak pusing, banyak kan kontradiksi antara ada masyarakat yang setuju, paham, yang pura-pura paham, ada yang seakan-akan paham. Nah, yang sok tahu gitu dong. Yang sok tahu kata sudah divaksin apa? Setelah divaksin jadi positif COVID. Aduh, kan Yang paling parah beredar. pura-pura paham malah lebih pintar daripada tenaga kesehatan. Itu sudah. Oh. jadi kalau misalnya yang begitu kadang-kadang ya mendingan orang tunggu saja yang dari informasi yang lebih jelasnya lagi akan pemerintah juga kalau nggak salah sudah menyiapkan juga untuk informasi. Kalau di sini tuh mungkin orang nggak bisa gali terlalu dalam karena kalau misalnya mau terlalu dalam itu sumur. Iya sih. Tambang emas itu dalam juga itu. Karena orang nanti semua melewati pemerintah daerah. Oh iya. Setidaknya orang so tahu setidaknya kulit-kulitnya apa, COVID itu seperti apa, vaksin itu apa, ya, terus yang cocok divaksin itu berapa. Nah, satu lagi kita mumpung ingat kan orang selama ini perjalanan pakai rapid, swab, kan biaya mahal tuh. Ya. Kalau setelah divaksin itu bagaimana? untuk setelah divaksin biasanya tetap itu sebagai kayak protokoler kayak SOP-nya. Oh, SOP-nya. Kita kan tidak tahu orang itu sudah divaksin atau enggak. Enggak, misalnya kalau sudah divaksin semua juga, apakah sistem transportasi kita akan sama seperti ini atau kembali seperti ini dulu lagi? Oh, itu masih Kalau nggak salah bang, kita dengar. Nggak salah ini cuma nggak salah, tapi tolong kalau ada teman-teman yang bisa revisi toh, paham. yang paham. Masa kita nyari-nyari kalau abang yang ngomong ini? Nah, kalau nggak salah dengar. Makanya kalau ada yang salah berarti benar. kalau soal itu sudah divaksin katanya nanti mau dikasih kartu. Iya, ada Kartu, terus ada barcode-nya. Kalau misalnya barcode juga bisa disimpan di handphone. Kalau mau perjalanan tinggal di scanning itu dia. Oh, tinggal ditempel. Ditempel. Oh, di barcode tadi Nah, jadi baca barang orang. Bukan di tangan dong? Bukan di handphone atau di kartu untuk mempermudah. Berarti yang sudah ini. Nah, dok, Iya, kalau saya juga lupa mengingat vaksin itu dilaksanakan 2 kali, bukan satu. Oh, 2 kali? Iya, 2 kali. Satu kali yang Sinovac itu, satu kali nanti jarak 14 hari baru disuntik. Jadi vaksinnya 2 kali. Jadi turun ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan 2 kali? Iya, 2 kali. Pertama kali suntik, terus jarak 14 hari suntik lagi? berarti dia itu persyaratannya memang harus 2 kali. Oh, berarti kalau itu yang sekarang dok yang diutamakan dulu untuk yang divaksin siapa ini? Yang paling pertama yang diutamakan? pertama yang utama adalah tenaga kesehatan tenaga kesehatan, kemudian aparatur negara seperti TNI, polisi, kemudian para pegawai negeri
disiplin, pimpinannya pemerintah. Oh, Forkopimda. Kalau menurut kita sih wajar sih kalau yang itu, karena ini negara kan berjalan dengan itu, karena mereka tuh, karena ada ASN, ada polisi, tentara, terus apalagi nakes yang di barisan depan tuh, barisan garda terdepan istilahnya. COVID. Jadi memang harus urutan pertama itu. Nah, itu kan yang pertama nih. Untuk masyarakat kapan? Rencana biasanya belum ada info kayaknya. Kalau sudah ada info sepertinya ada pengumuman ya? iya, untuk biasanya untuk minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini yang diutamakan nakes dulu. Nakes dulu. Jadi periode bulan ini nakes dulu, baru kemudian ke pimpinan atau di aparatur negara itu. Setelah itu baru masyarakat. Jadi kalau untuk masyarakat tolong tetap bersabar, jangan juga melanggar protokol kesehatan. Ngomongin protokol kesehatan, ada lagi kita ingat lagi. Apa ya? Ini dok, kalau setelah vaksin, protokol kesehatan bagaimana? Apakah dihilangkan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, atau tetap sama? Sebaiknya kan kita budayakan atau biasakan untuk bersih dan sehat untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit-penyakit. Karena kita tahu penyakit itu kan datangnya dari mana. Ya betul, karena kecil sekali. Nah, ini musuh yang tidak terlihat. Lebih kecil daripada debu-debu biasanya. Nah, manfaat cuci tangan sangat besar sekali. Sama ada orang ingin makan pakai tangan, sama dia tidak cuci tangan, dia mungkin habis pegang apa, habis garuk apa, ternyata langsung makan, tiba-tiba dia bisa terkena diare, saluran pencernaan bisa. Dianggap sepele, padahal itu sebenarnya dari virus juga. Bakteri juga. Bakteri. Berarti kalau sakit perut, ngapain mau pergi ke dokter? Padahal itu bagian dari ketidakhigienisannya dia. Kan sakit perut tergantung loh. Karena kotoran, makan yang nggak bersih, makan yang nggak bersih, atau karena makan rica. Nah itu siapa? Itu siapa? Jadi intinya adalah setelah divaksin tetap patuhi protokol kesehatan. Misalnya kan orang satu dengan yang lain kan belum tentu itu divaksin juga. Ya, untuk menjaga-jaga lebih baik menjaga daripada mengobati. Nah dok, mahal. Pesan-pesan apa yang khusus untuk warga, khususnya warga Talaut supaya terhindar dari virus COVID? Entah dia virus COVID atau virus yang lain. Yang pertama mungkin pesan dan saran saya mungkin untuk masyarakat Talaut. Nah, yang pertama selalu hidup bersih dan sehat. Itu adalah salah satu upaya atau harga termurah untuk menjaga kesehatan. Kemudian tetap laksanakan protokol kesehatan seperti tadi 5M. Nah, kita ulangi lagi ya, 5M ini. Apa-apa? Yang pertama. Yang pertama adalah mencuci tangan. M kedua memakai masker. M ketiga menjaga jarak. M ketiga itu menjauhi kerumunan. M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Ingat itu baik-baik ya. Kalau misalnya tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu, tidak usah kesana kemari. Ya toh? Dan tidak usah banyak berputar-putar apa. Diam di rumah. Berdiam di rumah. Jaga jarak, cuci tangan, jaga higienis tubuh supaya juga tuh tenaga kesehatan orang boleh beristirahat juga. Itu. Karena kasihan sekali. Soalnya kita dengar ada yang sampai standby 1 kali 24 jam di rumah sakit di puskesmas. Padahal belum tentu ada yang masuk. Tapi itu karena tugasnya harus standby. Mesti pakai baju astronot itu lagi. Aduh, panas sekali itu. Sedangkan pakai bantal hujan panas. Pakai baju apa namanya? Baju asmat. Baju asmat 24 jam. Iya. Kita saja kalau cuma pakai itu mantel hujan biasa. Wah, rasanya dapur. Keringat keluar kiri kanan, kete kiri, kete kanan keluar semua itu keringat. Apalagi kita pakai baju begitu, tidak saru. Langsung kurus. Tapi tugas mulia juga itu, oke? Sudah menjadi tetap semangat untuk tenaga kesehatan dan ya semua pihak lah yang berjuang melawan COVID.
mulai dari tenaga kesehatan yang di tingkat, ada juga yang dari daerah, sampai di pusat, sampai pemerintah, juga banyak yang terlibat dari TNI Polri, ada juga apakah ini juga kan kalau tidak salah dicanangkan sebagai bencana nasional. Ya, bencana nasional. Makanya ditangani sama BNPB. Berarti karena dia bencana nasional, apa namanya itu bang? Kalau bencana model istilahnya bencana luar biasa. Sampai Bencana non alam. bencana non alam. Sekian orang ini malam, terima kasih dok so datang kasih informasi. Capek-capek datang ke sini, so bertugas dari pagi sampai malam mau ke sini. Sebenarnya kita bingung kok ini sebenarnya. Dan tadi kita mau panggil abang, kita mau panggil dokter, atau kita mau pakai kopdan. Betul juga. Soalnya semua rangkup semua, rangkap. Jadi yang paling enak apa ini? Panggil tetap dokter juga, karena sesuai juga dengan profesi. Walaupun ditempatkan di TNI, tugas di TNI, tapi tetap. Oke, selamat malam. Terima kasih Terima kasih sudah menonton. Nah, kalau ada pertanyaan dari semua masyarakat, silakan tinggalkan di kolom komen. Boleh. Nanti dokter langsung yang menjawab, tenang kok. Nanti dokter langsung yang menjawab, tapi ada juga keterbatasan. Bukan berarti semua pertanyaan yang nyentak war-war mau menjawab. Jangan bertanya nomor handphone ya. Kalau mau bertanya nomor handphone, langsung dia datang ke Lanar. Tapi ingat, tetap protokol kesehatan 5M. Oke? 5M nomor 1. Oke, thank you. Selamat malam. See you and bye-bye. Tetap semangat dan gokil selalu. Bye.